Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode tanggal 23 Mei 2025. Dan di sini Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira pelajaran apa saja ya yang bisa kita ambil dari episode tersebut? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, di awal episode kita diperlihatkan bagaimana saat itu Amira dan juga Aksa yang berada di rumah Lian Bagaskara. Mereka sedang membahas tentang rencana Lian Bagaskara untuk menjadikan Adam sebagai penerus perusahaannya. Namun Amira melihat bahwa Pak Lian terlihat begitu sangat kesepian. Amira pun mengajak Lian Bagaskara untuk jalan-jalan ke taman. Dan di taman, Amira melihat ada tukang es krim. Amira pun ingin membeli es krim. Namun Aksa saat itu tidak membawa uang cash, sehingga Aksa harus pergi ke ATM terlebih dahulu. Amira yang pada saat itu kebelet pipis akhirnya meninggalkan Lian sendirian. Namun Lian yang melihat tukang es krim tersebut malah justru berinisiatif untuk membelikan es krim untuk Amira. Setelah Lian Bagaskara membelikan es krim untuk Amira, saat itu Amira sempat terjatuh sehingga tangan Amira pun kotor. Dan pada akhirnya Lian Bagaskara saat itu menyuapi Amira. Mereka berdua terlihat begitu sangat tenang, damai, dan penuh kebahagiaan. Bahkan Aksa yang melihat semua kejadian itu pun benar-benar merasa bahwa mereka seperti layaknya seorang ayah dan juga anak. Ketika Aksa datang, saat itu Lian meminta maaf karena dirinya telah menyuapi Amira. Namun Aksa malah justru berterima kasih kepada Pak Lian karena melalui tangan Pak Lian, Amira bisa merasakan apa yang namanya kasih sayang seorang ayah. Mereka bertiga pun akhirnya pergi ke sebuah restoran untuk makan siang bersama. Di sana Bastian Rahardian terlihat menjadi gembel ya kawan-kawan karena tidak bisa membeli makanan. Bahkan sebelumnya Bastian sempat makan makanan sisa orang lain ya kawan-kawan. Namun Bastian melihat bagaimana kedekatan Aksa, Amira, dan juga Lian Bagaskara. Bastian pun menjadi marah karena menganggap Aksa sebagai pengkhianat. Padahal saat itu Aksa juga sangat merindukan sosok Bastian. Sementara itu di sisi lain, saat Bella sedang membelikan baju dan juga makanan untuk Galang, ternyata Hilda melihat gerak-gerik Bella yang sangat mencurigakan. Hilda akhirnya mengikuti Bella hingga sampai ke rumah gubuk di tengah hutan. Dan di sana Hilda melihat Galang berada di dalam gubuk tersebut. Hilda pun mencoba untuk mencari cara untuk bisa bertemu dengan Galang. Hilda menjatuhkan dirinya dari tebing sehingga saat itu Hilda pun kesakitan dan meminta tolong. Bella dan juga Galang akhirnya datang untuk menyelamatkan Hilda. Di sana Hilda benar-benar sangat terlihat bahagia karena pada saat itu Hilda akhirnya benar-benar melihat Galang masih hidup. Kecurigaan Hilda ternyata memang benar. Saat itu Galang akhirnya menceritakan semuanya kepada Hilda tentang apa yang terjadi kepada dirinya. Dan Hilda benar-benar memberikan support untuk Galang. Bahkan Hilda ingin Galang agar segera pulih untuk membalas dendam kepada Aksa dan juga Amira. Namun sepertinya kali ini Hilda mendapatkan pesaing yang cukup berat, yaitu Bella. Bella dan juga Hilda malah justru berebut untuk mendapatkan perhatian dan juga cinta. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu.
Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu di rumah Aksa, Amira dan juga yang lainnya telah mempersiapkan makan malam. Mereka semua terlihat begitu sangat bahagia. Bahkan Bu Yuni merasa bahwa rumah itu adalah rumah paling nyaman yang pernah Bu Yuni huni. Bukan karena rumahnya besar, namun karena kehangatan anggota keluarganya. Sementara di sisi lain, Lian Bagaskara yang saat itu tinggal di rumah mewah dengan makanan yang sangat enak-enak. Namun Lian merasa kesepian, sehingga Lian pun akhirnya menyuruh pembantunya untuk membungkus makanan tersebut dan membawanya ke rumah Amira. Di sana, Lian terlihat diterima dengan baik oleh Amira dan juga yang lainnya. Bahkan semua orang terlihat bercanda, bersenda gurau. Namun, saat itu Adam terlihat masih menutup diri dengan Lian Bagaskara, ya kawan-kawan. Oleh karena hal itu, Amira pun membuat sebuah adegan yang membuat Lian dan juga Adam akhirnya bisa berinteraksi. Amira meminta tolong kepada Adam dan juga Pak Lian untuk menggantikan galon air di rumahnya. Mereka pun awalnya sedikit canggung, namun setelah Adam berhasil untuk memasukkan galon tersebut, Adam dan juga Lian justru malah saling tos, ya kawan-kawan. Dan hal itu membuat Lian dan juga Adam merasakan kenangan masa lalunya. Bahkan tak cukup sampai di situ, Amira pun sengaja memberikan kode kepada Markus, dan Markus pun menangkap kode tersebut sehingga Markus pura-pura kolesterolnya kambuh, ya kawan-kawan, sehingga Markus tidak bisa nyetir. Sehingga Markus meminta tolong kepada Adam untuk mengantarkan Lian Bagaskara. Dan saat Adam mengantarkan Lian, semua orang pun terlihat bersorak bahagia melihat bagaimana rencana mereka berhasil untuk membuat Adam dan juga Lian pergi bersama-sama. Di tengah perjalanan, Lian yang bingung mau membuka pembicaraan seperti apa dengan Adam. Akhirnya Lian menyalakan atau menyetel musik dari masa kecil Adam. Lian mengatakan bahwa dulu musik itu adalah lagu yang sangat sering Lian nyanyikan untuk Adam. Namun setelah Adam pergi, Lian tidak pernah mendengarkan atau menyanyikan musik itu lagi. Adam pun menghentikan mobilnya. Adam keluar dari mobil, dan saat itu ternyata Adam benar-benar merindukan sosok ayahnya. Ya, Adam mengatakan kepada Lian bahwa dirinya sangat sering mendengarkan lagu tersebut, namun bukan melalui radio. Musik itu selalu berputar di dalam pikiran Adam karena Adam sangat merindukan ayahnya. Adam benar-benar mencurahkan semua emosinya pada saat itu. Lian pun terlihat sangat bahagia karena Adam akhirnya memanggil dirinya dengan sebutan Papa. Lian memeluk Adam dengan sangat erat dan mereka berdua pun akhirnya berbaikan. Saat Amira hendak tidur, Lian sempat mengirimkan sebuah foto bersama dengan Adam. Mereka berdua terlihat sangat kompak dan sangat bahagia. Bahkan Lian menulis sebuah teks yang sangat penuh makna. Lian mengucapkan terima kasih kepada Amira karena malam ini Lian baru sadar ada luka yang cuma bisa sembuh kalau kita punya cukup keberanian untuk membuka pintu lama dan masuk lagi ke dalamnya. Ya, Lian akhirnya menyadari semua kesalahannya dan menyesali semua perbuatannya di masa lalu, sehingga Lian akhirnya ingin kembali memperbaiki semuanya. Seandainya saja Bastian mau melakukan hal ini kepada Aksa, mungkin saat ini Bastian juga akan menjadi bagian dari kebahagiaan keluarga Aksa yang begitu sangat luar biasa. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini, ya, memang terkadang manusia itu mempunyai kesalahan yang fatal di masa lalunya. Namun bukan berarti manusia tidak bisa berubah. Dan saling memaafkan itu adalah sebuah hal yang sangat indah, ya kawan-kawan. Kita terkadang memaafkan orang lain bukan karena kita memiliki hati yang baik atau berjiwa yang besar, namun kita memaafkan orang lain agar orang lain juga memaafkan kesalahan yang pernah kita
perbuat. Nah, benar-benar episode yang sangat seru, penuh haru, dan juga kebahagiaan. Nah, makin seru kan? Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.